Nah, keluarga sebagai keluarga ekaristis bagaimana? Ada 3 yang saya simpulkan dari kata-kata Injil Lukas. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Ini 4 spiritualitas hidup keluarga yang saya mau ajak lihat untuk Bapak Ibu tentang hidup ekaristis dalam keluarga. Pertama, mengambil. Apa itu mengambil? Mengambil adalah tindakan Allah memegang, menyentuh, memilih. Jadi mengambil itu berarti Allah itu telah memberikan kehidupan perkawinan sebagai rahmat istimewa untuk Anda. Bapak Ibu, di dalam sebuah perkawinan, kalau saya mau memberkati perkawinan, sering saya ketemu dengan pasangan-pasangan yang kok suaminya ganteng, istrinya pas-pasan. Kata saya tuh, saya melihat perempuannya pun gak tertarik. Sampai saya ngomong kepada laki-lakinya, kamu betul mau menikah dengan dia? Ya Romo, apa bagusnya? Lalu anak itu ngomong, Romo ndak melihat apa yang saya lihat. Lihat. Jadi memang jatuh cinta itu karya Tuhan. Tidak setiap orang bisa jatuh cinta. Tidak bisa setiap orang yang bisa mencintai pasangan Anda. Cuma Anda yang diberikan oleh Tuhan cinta pada pasangan. Dan ingat, Yesus ngomong kalau sudah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Kenapa? Karena di dalam perkawinan kita harus kembali kepada kitab Yeremia. Aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi memang perkawinan adalah cara Tuhan untuk membahagiakan kita. Dan Tuhan pasti punya rencana yang indah. Memang manusia selalu berpikir, mungkin gak ya? Bisa gak ya? Wah, pasti gak bisa. Kenapa? Karena manusia punya ketakutan. Karena manusia punya kekhawatiran. Ayah saya pun khawatir. Waktu saya ditanya, kok kalau besar mau jadi apa? Romo. Ayah saya langsung ngomong, raiso kowe. Kowe iki bodoh. Ojo dadi Romo, ranking 35 terus. Ngisini kau yang dadi Romo. Adikmu ki sing pinter. Adikmu sing iso dadi Romo. Wes kowe dadi koster wae. Saya tidak dibanggakan oleh ayah. Enggak, karena saya bodoh. Sampai saya terlalu begitu dibodoh-bodohkan. Saya toh lama-lama jengkel juga toh kepada ayah. Karena saya sejak kecil ingin jadi Romo. Kenapa saya ingin jadi Romo? Saya kalau bisa selalu duduk di depan. Ayah saya selalu bawa saya duduk di depan. Dan saya itu selalu ngelihat Romo itu Romo Belanda. Kalau khotbah saya tidak ngerti apa-apa. Saya tuh apa sih, ngomong apa sih gitu saya tuh. Tapi bapak saya hebat. Selalu kalau mendengarkan khotbah Romo, wajahnya saya gumun. Saya pulang ke rumah, saya tanya, Pak, emang ngerti khotbah Romo apa? Ora. Ya kenapa manggut mbek ngene-ngene? Sopan le, sopan. Biar Romonya merasa bahwa kita mengerti. Padahal ya ora ngerti apa-apa aku. Sehingga saya berkata, saya ingin jadi Romo. Tapi bapak saya itu tadi ragu. Selalu bapak saya, memang saya kecil bodoh, saya akui. Adik saya 3-3-nya punya talenta pinter.
Sehingga kalau saya dibodoh-bodohkan oleh ayah, yang membuat saya tenang itu siapa? Ibu. Ibu saya berkata, sini, anak bodoh gak apa-apa, anak ibu. Saya selalu ngomong, Bu, aku bodoh gak apa-apa ya Bu. Ya gak apa-apa, tapi jangan selama-lamanya ya nak. Dan akhirnya karena ayah ngomong, kamu bodoh. Lalu saya ngomong, bodoh juga anak bapak. Gitu ya. Terus bapak ngomong, ya anak bapak tapi bukan keturunan bapak. Keturunan siapa pak? Ibu. Gitu ya. Lalu ributlah mereka, bapak bodoh, ibu bodoh. Gitu. Lalu ibu menjawab, ya sudah, ibu memang bodoh. Karena ibu bodoh, jadi ibu kawin dengan bapakmu. Gitu ya. Jadi memang saya tidak dibanggakan. Saya kecil cupu. Guru saya matematika itu selalu tahu, selalu tanya saya. Saya selalu nggak bisa jawab. Dan guru matematika itu selalu nanya saya. Sehingga setiap pelajaran matematika saya selalu tunduk. Dan namanya guru selalu senang sekali kalau melihat muridnya tak berdaya. Lalu saya, Eko. Maju ke depan. Udah pasti saya nggak bisa. Mau soal segampang apapun, wes raiso aku. Sampai guru itu berkata, kok kamu bodoh. Ya Pak Guru, maaf Pak Guru, sudah diciptakan oleh Tuhan seperti ini, bodoh. Tapi suatu hari setelah saya jadi romo, guru-guru saya retret dengan saya. Dan mereka tidak kenal saya. Saya masih ingat, ini guru matematikaku kata saya tuh. Ini saat pembalasan kata saya. Tapi ngelihat gurunya udah tua, kasihan, alah saya senggol aja mati kata saya itu. Lalu saya beri retret. Setelah saya beri retret, guru-guru langsung, Romo itu kalau menjelaskan sangat jelas dan detail Romo. Loh, Bapak Ibu, saya bisa seperti ini karena dulu murid Anda. Loh, Romo murid kami? Iya. Lalu saya ceritakan. Terus guru matematika, oh yang dulu bodoh ya. Iya Pak, dulu saya bodoh. Dulu saya di bawah, sekarang saya di atas. Roda tidak selamanya ada di bawah. Ingat, apa yang saya mau maksudkan? Hidup itu tidak selamanya ada di dalam ketakutan saya. Tidak, Anda harus pergi dari ketakutan, percaya. Ingat, tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Roh Kudus peliharaku. Terus, tak usah ku cemas, Roh Kudus. Terus, tak usah ku bimbang, Dia Nah ini, saya paling suka refrennya. Apa sebutnya? Halo, El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Jadi Allah lebih berkuasa dari seluruh masalah kita. Allah lebih besar daripada apa? Daripada ketakutan kita. Maka Anda tuh kalau hidup harus punya motivasi yang membuat Anda semangat. Jangan takut. Saya punya masalah, saya bisa hadapin. Pernah seorang bapak ngajak makan, lalu bapak itu bayar. Saya ngeliat dompetnya tanpa sengaja. Tanpa sengaja saya lihat di dompetnya itu gambar istrinya, potret istrinya. Saya kagum. Widuh, edan. Jarang toh bapak kan nggak pernah toh punya dompet gambar istri bapak. Nggak punya, ya pasti istri orang lain yang ada di situ. Ini bapak ini bawa. Sampai saya tanya, Pak, bapak itu sayang banget ya sama istri bapak. Romo tahu apa? Itu buktinya di dompetnya ada foto istri. Oh Romo, ini bukan karena saya sayang. Terus kenapa bapak bawa foto-foto istri terus? Saya ini kan kerja banyak masalah, banyak tekanan. Kalau setiap saya menghadapi masalah yang berat, saya buka dompet.
Saya lihat istri saya, foto istri saya. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, masalah yang paling berat saja bisa saya hadapi. Apalagi cuma masalah ini gitu ya. Motivasi gitu ya. Jadi perhatikan, saya harus sadar kalau Allah sudah memilih saya, mengambil saya, menjadikan saya hidup dalam perkawinan, Allah itu pasti memenuhi apa yang kita butuhkan. Yang kedua, mengucap syukur. Tadi Yesus mengambil dan dia mengucap syukur. Apa mengucap syukur? Mengucap syukur itu bukan berarti bahwa semuanya berjalan seperti yang aku mau. Enggak. Mengucap syukur itu berarti apa? Berani melihat hal-hal yang positif dalam diri pasangan daripada kelemahan pasangan. Ingat, Anda tidak sempurna. Istri Anda pun tidak sempurna. Tetapi tetap dia punya kelebihan. Jadi ibu-ibu tolong nanti malam bangun jam 2. Lihat suami Anda tertidur. Bersyukurlah Tuhan, inilah titipanmu Tuhan. Dulu saya tergila-gila pada dia. Sekarang gila nih tenan itu. Bersyukur melihat hal-hal yang bisa kita ungkapkan. Terima kasih, terima kasih. Bapak adalah orang yang selalu saya jadikan contoh. Ayah itu kan walaupun tidak punya uangnya pas-pasan, gajinya pas-pasan. Bapak itu kalau pergi, kalau kita liburan, ada keponakan-keponakan, bapak yang traktir. Bapak itu sering bawa kita ziarah ke Sendang Sono. Selalu traktir keponakan-keponakannya. Ayo ke Sendang Sono. Lalu kalau udah 10 keponakan ke Sendang Sono, kita naik angkot. Kue pangku iki, kue pangku iki, kue pangku iki, pangku, kabeh pangku. Sehingga supir angkotnya ngomong, walah melebu 10 bayarnya ming 5. Tapi ayah kan tentara, opo kowe gitu ya. Lalu setelah ke Sendang Sono, keponakan saudara saya berkata, Pak D, lapar Pak D. Oh lapar kue, yowes kita cari sop, soto. Lalu anak yang 10, mangan soto yo. Kue lungguh ning kene kabeh, lungguh. Dia datang ke tukang soto. Soto nih 5, bagi loro. Kebaki kuahe. Semua makan. Entekno. Kata bapak, semua dihabiskan. Lalu setelah itu bapak langsung ngomong, mau sirup enggak? Enggak Pak De, sudah kembung semuanya gitu. Apa maksudnya? Bahwa kita tuh bisa bersyukur lewat hal kecil. Bukan lewat hal kita pergi jauh, kita pergi ziarah jauh-jauh. Enggak. Saya ingat tahun 2012 saya membawa ziarah ke Israel. Lalu ada umat yang ngomong kepada saya, Romo, ayah Romo diajak. Karena ibu sudah tidak ada, ayah Romo diajak. Nanti kami bayar. Lalu saya tuh ngomong, ya mau ke ziarah enggak? Kemana? Yerusalem. Napak tilas tempat Yesus, kata saya. Aku cuma sendirian enggak mau. Aku tuh seneng semuanya bareng-bareng pergi. Oh yo larang, kata saya itu. Enggak, maksudku walaupun ziarah ke Sendang Sono, tapi bareng-bareng aku seneng. Tapi kalau aku ke Yerusalem sendirian, aku ndak suka. Lihat, ini ayah memikirkan bahwa saya itu bahagia, orang-orang keluarga pun harus bahagia. Itu bersyukur. Ibu 8 tahun tidak bisa apa-apa, hanya tidur. Dan ayah setiap hari yang gotong ibu untuk apa? Berjemur. Dilakukan setiap hari. Setelah berjemur dikembalikan. Ibu saya itu stroke, lalu darah tinggi, lalu ginjalnya tidak baik. Jadi komplikasi.
dan ayah melayani ibu. Kita tuh pernah ngomong, ayah itu capek melayani ibu sendirian. Kita panggil perawat ya untuk menemani ayah. Apa jawab ayah? Ora, aku dewe. Ke aku nomki mbokmu melayani aku baik. Kalau sekarang ibumu sakit, jatahku melayani dia. Dan Anda tahu, tahun yang ke-7 ayah saya kena penjepitan di leher dan di tulang belakang. Dan dokter berkata memvonis, Bapak tidak boleh ngangkat yang berat-berat. Anda tahu, bapak saya menangis. Saya sampai kaget. Tentara kok nangis? Ora ono. Ning sejarah tentara nangis. Kesakitan toh Pak? Ayah itu langsung ngomong saya, ora, aku isih kuat. Lalu kenapa nangis? Kalau aku gak boleh mengangkat yang berat-berat, siapa yang angkat ibumu? Ibumu gak bisa berjemur lagi. Sampai saya berkata, Dan lihat, penderitaan istri tidak pernah menjadi beban bagi ayah. Kenapa? Bersyukur. Yang ketiga, memecah-mecahkan. Artinya apa? Seringkali dalam perkawinan, kalau Anda punya kepahitan, kepedihan, itu adalah hal yang wajar. Maka saya suka sekali kutipan ini. I always thought, saya berpikir cinta itu seperti hati. Tetapi sebenarnya cinta dalam perkawinan laksana salib. Maka kalau demikian, Bapak Paus mengingatkan, cinta tidak ada keluarga sempurna. Kita tidak punya orang tua sempurna. Kita sendiri tidak menikah dengan orang yang sempurna. Dan kita tidak punya anak-anak yang sempurna. Yang kita punya keluhan satu dengan yang lain. Kita kecewa satu sama lain. Oleh karena itu tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa pengampunan. Jadi kalau kita sakit hati, itu adalah bagian kita untuk mengikuti penderitaan Kristus. Kalau kita kecewa dalam relasi perkawinan, itu adalah saat kita untuk menyatukan penderitaan ini dengan penderitaan Yesus. Maka Bapak Ibu, saya mau memaafkan karena saya ingin bahagia. Saya suka sekali kata-kata ini. Saya memaafkan suami saya bukan karena dia sudah berubah. Bukan karena dia seperti yang saya mau. Saya memaafkan suami saya supaya saya tenang, damai. Ini kata-kata bagus sekali dari Bapak. Biar gak rame, tenang, damai. Dan terakhir, lihat bagaimana mungkin kalau gelas saya penuh dengan kebencian, kemarahan. Bisa enggak? Misalnya saya sedang punya gelas ini, gelas air putih, penuh. Lalu Romo bawa kopi. Lalu saya mengatakan, Romo mau kopi enggak? Mau. Sini botolnya, diisiin ke sini. Bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena penuh. Ya. Bagaimana supaya kopi itu bisa saya nikmati? Bagaimana? Buang dulu. Baru saya bisa menikmati. Sama. Kalau Anda minta diberkati Tuhan, buang dulu kemarahannya. Buang dulu kejengkelannya. Jangan hidup dengan penuh dengan kemarahan, kejengkelan. Itu yang membuat keluarga Anda tidak diberkati. Kalau Anda penuh dengan rasa sakit, Anda penuh dengan rasa kecewa, maka apa? Allah sulit untuk menghadirkan berkat dalam hidup Anda. Maka pengampunan, memang pengampunan itu bukan menghilangkan, saya jadi nggak ingat lagi. Enggak, tetap ingat kekecewaannya.
Saya tidak akan terluka lagi. Tetap luka itu ada. Lalu untuk apa saya mengampuni? Tadi kata-kata Bapak saya kutip lagi. Demi kebaikan keluarga. Saya mengampuni suami saya yang mengecewakan demi kebaikan keluarga. Ada kisah di paroki saya. Suami istri punya 3 anak masih kecil. Suaminya pergi dengan wanita lain. Perempuannya aktivis. Dan perempuan ini kerja keras untuk membesarkan anaknya. Dan mendidik anaknya. Sampai wanita itu tanya pada saya, Romo, saya ditinggalkan oleh suami saya. Apakah saya masih boleh sakramen? Boleh, Bu. Ibu gak salah. Yang salah si borokokok itu. Saya masih boleh aktif melayani. Boleh, Bu, boleh. Ibu tidak dosa. Boleh. Saya tetap menganggap dia suami saya, Romo. Kapanpun dia datang, saya terima. Dan Anda tahu, beberapa tahun kemudian suaminya datang lumpuh. Tidak bisa apa-apa lagi. Dia dibuang oleh istri barunya. Dan istri pertamanya menerima dia. Teman-teman dari perempuan itu ngomong apa pada istri itu? Ya, wah itu lihat. Bodoh. Perempuan bodoh. Perempuan tolol. Ingat, apa yang bodoh di dunia mulia di mata Allah. Perempuan ini ngomong, Romo. Karena saya sempat tanya, Bu, apa yang membuat ibu kuat? Romo. Kalau saya mau ngelihat perasaan saya marah, saya jengkel. Saya ingin habisin suami saya. Tapi karena saya melihat Yesus, saya bisa menerima dia. Yesus yang nyuruh saya mengampuni. Dan ibu ini damai banget. Bahkan akhirnya suami ini setelah setahun meninggal dunia di tangan istrinya. Bukan dicekik. Karena stroke dilayani istrinya lalu meninggal gitu. Jadi perhatikan, berkat Allah tidak akan pernah sampai kalau hidup kita dipenuhi dengan kemarahan. Maka Bapak Ibu, saya ingat sekali tahun Jubileum adalah tahun apa? Pembebasan. Bebaskan bebanmu. Jangan hidup menjadi suami istri itu yang mengumpulkan ini data kelemahan pasangan saya, Romo. Please. Ini litani kelemahan suami saya, Romo. Please, buang. Lepaskan. Jangan simpen kemarahan di dalam batin. Lepaskan. Baru kalau Anda bisa melepaskan, maka hidup Anda bisa berbagi. Anda bisa menjadi orang yang keluar dari diri Anda. Kalau tadi roti itu diambil, Yesus bersyukur, dia pecahkan, lalu dia bagi-bagikan. Kita ini adalah pribadi yang harus dibagi-bagikan. Maka saudara-saudara, kita bagus punya komunitas seperti tadi saya katakan. Bersama-sama melayani Tuhan sebagai suami istri. Bersama-sama di dalam komunitas persekutuan doa. Dan hidup iman Anda akan ditumbuhkan. Jangan hanya jadi orang Katolik, hanya puas misa hari Minggu doang. Dan. Iman Katolik itu dahsyat loh. Hebat loh. Dan itu tumbuh kalau Anda ikut persekutuan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, saya belajar dari ibu saya. Ibu saya itu WKRI. Ibu saya Legio. Ibu saya aktif. Bahkan ibu saya itu bidan. Beliau tidak pernah nulis ini bidan, enggak. Siapapun yang datang, ibu bantu yang mau melahirkan. Bahkan ibu itu pada saat dia membantu melahirkan, suami istri ini belum punya apa-apa, ibu belikan.
Ibu selalu belajar untuk mengasihi. Sampai saya kaget, apa? Ibu meninggal di depan kami, begitu tenangnya. Waktu kami anak-anak dan bapak berdoa, Salam Maria. Dan saya berkata, Bunda Maria bawa ibu ke surga. Bunda Maria bawa ibu ke surga. Dan ibu meninggal di depan kami. Dan waktu disemayamkan, saya lebih kaget. Di rumah duka banyak banget orang yang datang. Bahkan beberapa berjilbab. Sampai saya, jangan-jangan dia salah mendoakan. Saya sampai datang, ibu mau mendoakan siapa? Saya mau mendoakan ibunya Romo. Baik banget dulu ibu suster ini, ibu bidan ini baik. Bapak ibu, mari kita bayangkan, kalau kita meninggal, apakah akan banyak orang yang datang? Jangan-jangan cuma pastor paroki doang. Berarti tidak ada orang yang sedih pada saat Anda meninggal, karena hidup Anda kurang berarti. Maka saudara-saudariku, kalau Anda sudah diberkati Tuhan, jangan pernah lupa, bangunlah komunitas di dalam gereja Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda.